جميع أمجاد العلماء رضي الله عنهم وعن سائر سادة الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين أن الله تعالى يحمينا بهم أيديهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعقوبهم في الدين والدنيا والآخرة ودرجة حاجتنا من حيث الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم يسر الله أمورنا وجعلنا على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada malam hari ini telah mengumpulkan kita di tempat yang bermanfaat dalam keadaan tetap memiliki iman dan Islam, di mana nikmat iman dan Islam itu sebenarnya adalah nikmat yang paling besar dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Semoga kita tetap diberikan rezeki berupa iman dan Islam di dalam kita. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menjaga persatuan dan tidak tercerai-berai. Baiklah para hadirin, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab kita, yaitu kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Kiai Hasyim Asy'ari, di mana pada malam hari ini kita sudah masuk pada bab tentang khitotis salafus saleh, yaitu garis atau jejak para salafus soleh dan siapa itu salafus soleh, serta kenapa kok harus ada pasal ini. Di sini itu pembahasan bab ini itu berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, di mana Kiai Hasyim Asy'ari sudah menjelaskan sebelumnya banyaknya terjadi perpecahan di tanah Jawa yang bermula pada tahun 1330, di mana perpecahan itu bermula dimotori oleh beberapa orang, oleh pemikiran beberapa orang. Salah satunya yang disebut di sini itu adalah Muhammad Abdul Rashid Ridho, terus Muhammad bin Abdul Wahab, yang pengikutnya itu sekarang banyak kita kenal dengan Wahabi, yaitu adalah pengikut dari Abdul Wahab An-Najd. Terus kemudian didasarkan kepada pendapatnya salah satu Syekhul Islam yang terkenal dengan Syekhul Islam, beliau yang bernama Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah, dan dua muridnya yaitu Ibnu Qayyim dan Abdul Hadi. Itu awal mula munculnya perbedaan pendapat yang ada di tanah Jawa. Sebelum itu penduduk tanah Jawa itu rata-rata memiliki pemikiran sama, memiliki kecondongan yang sama. Nah, selain itu banyak pula berkembang beberapa paham-paham dan pemikiran yang kata Kiai Hasyim Asy'ari dan dikomentari oleh para ulama yang beliau kutip di dalam kitab ini, itu penuh dengan kesesatannya, di mana beliau sebagian itu sudah menyebutkan salah satunya yang pertama itu adalah Syiah Rafidiyun. Jadi yang beliau sebut itu adalah Syiah Rafidiyun. Jadi Syiah-Syiah yang lain wallahu a'lam, tapi yang beliau sebut itu adalah salah satu bagian dari Syiah, yaitu Syiah Rafidiyun. Syiah Rafidiyun itu cirinya adalah yaitu orang yang mengunggulkan Sayyidina Ali tapi mencaci sahabat yang lain. Kemudian yang kedua yang beliau sebut di dalam
kitab ini adalah ibahiyun. Ibahiyun itu adalah orang yang merasa memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga baginya tidak perlu lagi melakukan amal secara zahir, cukup menjaga amal secara batin. Salah satu contoh yang sering kita dengar itu as-sholat, ketika mereka itu menjelaskan as-sholatu lidzikri, sholat itu adalah untuk mengingatku, kata Allah. Jadi ketika kamu melakukan sholat kok tidak bisa ingat kepada Allah, maka sholat kamu percuma. Padahal tidak seperti itu. Sehingga kadang mereka justru tidak melakukan sholat tapi mencoba untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ulama-ulama sebelumnya tidak mengartikan seperti itu, di mana antara mengingat Allah dan praktek sholat itu bagaikan mata uang dan lembar kertas dari mata uang itu sendiri. Yang keduanya tidak boleh dipisahkan. Kemudian kelompok yang lain juga disebutkan di sini itu adalah kelompok-kelompok yang percaya terhadap reinkarnasi, yaitu titisan. Ya, sebagian saudara kita itu ada yang juga mengenal titisan Nyi Roro Kidul kayaknya. Itu di dalam agama Islam, terutama Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, itu tidak ada penjelasan seperti itu di dalam agama Islam. An-Nahdiyah itu harusnya tidak ada. Maka orang yang mempercayai ada titisan atau reinkarnasi itu dihukumi di sini itu sebagai ungkapan-ungkapan yang kufur. Terus al-hulul wal ittihad, dan pendapat yang mengatakan al-hulul wal ittihad maksudnya itu ada anggapan bahwasanya Allah atau Tuhan itu bisa menyatu dengan makhluk, atau Tuhan itu bisa bersemayam di dalam diri makhluk. Dan pendapat al-hulul wal ittihad itu bedakan dengan pendapat-pendapat di kalangan ulama mutasawwifin atau ulama tasawuf yang menjelaskan tentang wahdatul wujud. Beda. Kalau wahdatul wujud itu hanya kesadaran seorang hamba sebagai seorang hamba, tapi dirinya sudah disibukkan bahwasanya semua yang beliau lihat itu adalah bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau kita gambarkan secara mudah, wahdatul wujud itu sama seperti lagu yang dulu-dulu kita dengar. Jadi makan ingat kamu, tidur ingat kamu, itu tidak jauh beda seperti itu. Bukan pemahaman bahwasanya makhluk, bahwasanya Allah atau Tuhan itu bisa bersemayam ke dalam makhluk. Sehingga ketika kalimat-kalimat yang mengarah kepada al-hulul wal ittihad kok itu muncul dari kalangan para ulama besar, maka itu harus ditakwil. Seperti kalimat yang sudah beliau contohkan di sini itu, seorang ulama besar pernah mengatakan bahwasanya tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah, atau tidak ada sesuatu yang ada di dalam baju ini kecuali Allah. Kok itu keluar dari para ulama yang betul-betul mutasawwif atau ulama yang memang ahli tasawuf dan memang amal ibadahnya memang sudah terkenal, maka kalimat itu harus kita takwil. Tidak boleh langsung kita pahami bahwasanya kalimat itu seolah-olah menyatakan bahwasanya Tuhan itu bisa bersemayam kepada makhluk. Pentakwilannya itu bagaimana? Pentakwilannya itu adalah bahwasanya keberadaan sesuatu yang ada di dalam baju ini itu adalah keberadaan yang nisbi, karena keberadaannya tergantung kepada keberadaan zat yang adanya mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ditakwil seperti itu. Itu penjelasan beliau terkait dengan pembahasan al-hulul wal ittihad, dan itu berbeda dengan penjelasan di kalangan ahli tasawuf terkait dengan wahdatul wujud. Cuman pemahaman tentang masalah makrifat itu tidak bisa diartikan sebagai orang yang hanya ingat kepada Allah tapi dia lupa pada dirinya sebagai seorang makhluk. Tapi kalau orang itu sudah ingatnya itu mentok, full notok kepada Allah,
menghinakan. Makanya orang seperti itu dikatakan sebagai orang jadab yang tidak boleh diikuti setiap pekerjaan yang ia lakukan, dan dihukumi di dalam kitab ini sebagai orang yang sedang dalam kondisi mabuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tidak usah disalahkan, ya tidak usah diikuti, gitu aja. Ketika ada orang yang sudah memang jadab atau tertarik ingatannya terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penjelasan Kiai Hasyim Asy'ari di sini, yang dimaksud dengan makrifat itu adalah orang yang betul-betul terus bisa mengingat Allah sambil lalu dia tidak pernah lupa kalau dirinya itu sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang masuk pada kategori wahdatul wujud. Jadi tetap sadarnya manusia kalau dia makhluk, dan ingatan dia hanya kepada kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengingat hal itu, mengingat banyaknya berbagai macam perbedaan atau kesesatan, pemahaman-pemahaman yang sesat yang terjadi pada saat itu, akhirnya di dalam bab ini Kiai Hasyim Asy'ari mencoba menunjukkan kepada kita, kepada siapa kita harus mengikuti, kepada siapa kita harus berguru, kepada siapa kita harus belajar. Nah, ini di dalam bab ini yang ini nanti akan kita jelaskan. Baik, kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Kalau di bukunya itu halaman 39. Faslun utawi iki kono fasal swiji fi bayani khidmatis salafis saleh kang tetep ing dalem mertelakake dalane utawa garise ulama salaf as-shalihin kang bagus. Kalau masalah salaf, ulama dibagi menjadi dua, ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Sudah saya jelaskan bolak-balik dalam beberapa kali pertemuan. Terus kemudian di dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang wabayanul muradi lan mertelaake kang den kartake bisawadi kelawan golongan an-aqdami kang agung fi hadzal hini ing dalem ikilah mangsa. Dan berikutnya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sawadul a'zam. Kenapa? Karena Rasulullah secara tegas untuk kita diperintahkan mengikuti sawadul a'zam. Lalu kata Kiai Hasyim Asy'ari, siapa sawadul a'zam untuk hari ini, kata beliau pada saat mengarang kitab ini. Terus yang ketiga yang juga akan dibahas pada malam hari ini itu adalah, semoga kita nanti bisa menyelesaikannya, yaitu adalah wabayani ahammiyatil i'timadi bi ahadil madhabil arba'ati, yaitu wabayani lan mertelaake wabayani ahammiyatil i'timadi, mertelaake luwe pentingnya tetanggenan bi ahadil madhabi kelawan salah siji ne pira-pira madhab al arba'ati kang papat. Pentingnya kita berpegang teguh kepada 4 madhab. Kenapa kok harus 4 madhab? Nah, di malam ini insya Allah akan dijelaskan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, berawal dari banyaknya perbedaan yang terjadi sejak 1330, maka beliau membuka penjelasan pada malam hari ini dengan kalimat idza fahimta moko ing dalem are kalane ngerti sapa sira ma ing perkara zikira kang wis ditutur apa ma alim ta moko ngerti sapa sira annal haqqo ing satemene perkara kang hak iku ma'as salafiyina tetep sartane para ulama salaf alladzina nyatane ulama kang ono sapa alladzina iku ala khitatis salafi tetep manut maring garise utawa lampahe ulama salaf as-sholih kang padha saleh. Fa innahum moko satemene salafus saleh iku as-sawatu golongan al-a'dhamu kang agung. Jadi yang dimaksud dengan sawatul a'dham itu adalah ulama salaf yang kalau kita mau runut dari tahun, yaitu 500 tahun ke atas sejak Kanjeng Nabi itu hijrah,
kategorinya ulama salaf, dan 500 tahun ke bawah itu masuk kategorinya ulama kholaf. Sampai sekarang itu masuk kategori ulama kholaf. Lah bagaimana dengan karangan-karangan kitab yang sekarang? Nah, kemarin sudah dijelaskan kitab yang boleh dirujuk oleh kita pada saat ini itu adalah kitab-kitab yang muktabar. Kitab muktabar itu bagaimana? Yaitu adalah kitab yang tidak bertentangan dengan pendapat-pendapatnya para ulama salafus soleh. Jadi tetap rujukannya harus dirujuk kepada pendapat-pendapatnya ulama salafus soleh, karena mereka adalah sawatul a'zam yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita jadikan sebagai panutan. Wahum utawi sawatul a'zam, wahum utawi sawatul a'zam utawa salafiyin iku al-muwafiquna yaiku wong padha nyocoki ulama al-haramaini ing pira-pira ulamae tanah haram loro, yaitu tanah Mekah dan Madinah. Asy-Syarifaini kang padha mulya karone dulu pada masanya Kiai Hasyim Asy'ari, ya kan? Pada masanya Kiai Hasyim Asy'ari. Sebelum sekarang kita banyak tahu kalau di sana itu sudah mengikuti pahamnya Wahabi, katanya sih seperti itu. Ya. Terus yang kedua itu adalah wa ulama al-Azhari, ulama tanah Azhar. Asy-Syarifi kan mulya. Alladzina nyatane wong bukan utawi alladzina iku qudwatullah li ahli haqqi, yaiku dadi panutane wong kang ahli hak. Jadi pada masa itu kata Kiai Hasyim Asy'ari, jadi ulama haramain, ulama Azhar itu, jadi sekarang yang terkenal dengan Al-Azhar itu rata-rata para ulamanya sangat banyak sekali dan jadi rujukan utama. Jadi perkembangan agama Islam itu besar di sana, dan di sana yang banyak dijadikan rujukan keilmuan. Wa fi lan iku tetep ing dalam ulama, wa fi lan iku tetep ing dalam ulama utawi pira-pira ulama la yumkinu kang ora mungkin apa istiqsa'u ngitung apa al istiqsa'u istiqsa'u jami'ihim ngitung utawa niti ing sakabehane ulama ma'an tisyarihim sertane oleh nyebare ulama fil aktori ing dalam pira-pira pejajan wal afakilan pejajan. Jadi sudah tersebar di mana-mana lah. Kama la yumkinu kaya oleh orang mungkin apa ihsa nujumi ngitung maring pira-pira lintang, nujumi samai ngitung maring pira-pira lintang sing ana di langit. Jadi penyebaran ulama-ulama dari Haramain dan Azhar itu sudah kemana-mana, saking banyaknya kayaknya kita sudah tidak mungkin menghitungnya itu ada di mana. Padahal kata Kiai Hasyim Asy'ari, wa qad qala teman-teman wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha satamani Gusti Allah iku la yajma'u ora bakal ngumpulake sinten Allah umat ingsun Rasulullah ala dhalalatin ing atase kesesatan. Wa yadullahi lan utawi kekuasaan Gusti Allah utawa pikuwatane Gusti Allah iku alal jamaati tetap kumpul maring golongan. Man utawi sapa wong iku syadda trecen utawa tersesat utawa bedo jarang syadda utawa tersesat utawa trecen sapa man ilang lari maring neraka. Rawahu riwayatake ing hadis sinten At-Tirmidzi, bisa At-Tirmidzi, bisa At-Tirmidzi, bisa At-Tirmidzi. Jadi untuk Rawahu Tirmidzi itu bisa dibaca 3. Keterangan itu ada di dalam kitab Al-Karnawawi. Jadi bisa At-Tirmidzi, bisa At-Tirmidzi, bisa At-Tirmidzi. Jadi tur
tartir, jadi bisa dibaca 3. Itu keterangannya ada di dalam kitab Al-Adhkar Nawawi. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengumpulkan umat, kata Rasulullah, dalam kesesatan. Jadi selama ulama-ulama yang begitu banyak, ya kan, kita ikut mereka, insya Allah kita tidak akan pernah ada di dalam jalan yang tersesat. Maka sekali-kali kita memiliki pendapat yang berbeda dari ulama-ulama kebanyakan, maka berarti kita sedang menuju kepada kesesatan. Makanya kenapa kok sampai didirikan yang namanya Nahdlatul Ulama, yang tujuannya biar tetap menjadi mayoritas ulama yang harus bisa dijadikan sebagai rujukan. Makanya kalau kita ditanya, kalau saya pribadi ditanya itu, selama Muhammadiyah, kalau di Indonesia ya, selama Muhammadiyah dan NU itu menjadi organisasi terbesar, maka selama itu pula saya siap untuk bisa masuk di antara salah satunya. Kebetulan untuk saat ini saya masuk di golongan Nahdlatul Ulama. Bahkan kata Razali, pengasuh pondok pesantren Syafi'iyah, beliau itu pernah berkata kepada santrinya, lek kabeh santriku wis, kalau semua santriku sudah tidak ada lagi yang mau cawe-cawe ke NU, meskipun aku sendiri gitu, aku tetap akan berjalan untuk berada di dalam Nahdlatul Ulama. Sampai wasiatnya Kiai As'ad itu beliau mengatakan, semua santriku itu adalah umum, ya, selama dia mau berperan di dalam 3 hal, yaitu pendidikan agama, terus kemudian ekonomi kerakyatan, dan NU, sampai dijadikan wasiat. Jadi tidak mungkin kayak kita sendiri, kayak saya pribadi sebagai santri kok mau lepas dari organisasi Nahdlatul Ulama. Semoga kita hanya terus berdoa, semoga terus diberikan kekuatan untuk bisa meneruskan apa yang dicita-citakan oleh para guru kita. Dan semoga sedikit yang kita sumbangsikan, yang sedikit yang kita abdikan untuk organisasi Nahdlatul Ulama, semoga kelak menjadi hal yang bisa menarik kita bisa berkumpul dengan guru-guru kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena apa? Ya karena ini. Ya karena dawuhnya Rasulullah yang mengatakan kalau kita harus berkumpul atau mengikuti sawadul a'zam atau mayoritas ulama. Karena kalau berbeda dengan pendapatnya mayoritas ulama, kata Rasulullah, man syadda ilanna, barang siapa yang berbeda, jadi syak itu pendapat yang hampir tidak ada pengikutnya itu. Ya kayak kemarin itu ada salah satu yang pernah viral itu sampai minta maaf mengartikan surat Ad-Duha yang mengatakan bahwasanya Nabi itu pernah tersesat gara-gara membaca Wad-Duha wa wajadaka dhallan fahada. Iya kan? Ya kalau dilihat artinya ya dhallan ya memang sesat, tapi nggak bisa dikatakan sesat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena para ulama-ulama sebelumnya mengartikan dhallan di sana tidak tersesatnya Rasulullah, bukan. Jadi harus, makanya kalau kayak kita pribadi itu tidak pernah mencoba untuk mengartikan Al-Quran ataupun hadis langsung dari Al-Qurannya, langsung dari hadisnya, sebelum kita melihat syarhul hadis atau tafsirul Quran. Kita tidak berani, kita sudah terbiasa ya karena ini, karena dawuhnya Rasulullah yang sudah disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab ini. Satu kali berbeda, maka kita berarti sedang menuju kepada neraka. Terus kemudian Zada Ibnu Majah, Zada nambah Sinten Ibnu Majahi, Imam Ibnu Majah. Bahkan tambahan redaksi yang lain dari riwayatnya Ibnu Majah, beliau mengatakan fa'idha wafa moko ing dalam menarikanane tumibo opo an ihtilahu pasulayan.
artinya ketika terjadi perbedaan, fa'alaika moko becik, fa'alaika moko netepono sapa sira bisawati kelawan golongan al-a'dhami kang agung. Itu tambahannya yang ada di dalam Ibnu Majah. Jadi ketika terjadi perbedaan di kalangan para ulama, jadi kalau ulama, jadi di mana mayoritas ulama, jadi NU kodo NU nih kok beto, maka kita harus mengikuti pendapat mana yang paling banyak diikuti. Kayak kemarin, ya kan, di kalangan saudara kita kan terjadi pertikaian, ya kan, antara pusat dan beberapa pengurus-pengurus yang ada di bawah. Ya ngikuti yang paling banyak, gitu loh. Ngikuti yang paling banyak. Jadi itu pegangan kita berdasarkan pada kitab yang diberikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kyai Hasyim Asy'ari. Bagaimana pendapat yang paling banyak, yaitu yang kita ikuti. Kenapa? Karena jelas pendapat yang paling banyak selama itu terjadi di umatnya Rasulullah itu tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan. Gitu loh. Jadi insya Allah lek melo pendapat sing paling akeh, makanya pendapat yang paling banyak itu biasanya dikatakan sebagai muktamad. Meskipun di dalam kitab fikih itu ada beberapa istilah. Jadi biasanya kalau qaulul ashah, jadi ada pendapat wahada qaulul ashah, biasanya di dalam kitab-kitab fikih itu biasanya lawannya qaulus shahih. Lawannya itu tetap bisa dipakai. Kalau qaulus shahih itu biasanya lawannya itu qaulul dhaif. Nah, kalau qaulul dhaif itu sudah mulai tidak bisa dipakai, boleh dipakai hanya dalam kondisi terpaksa. Nah, kalau sudah wahada qaulul dhaif, lawannya itu mardud. Jadi kalau ada pendapat yang berbeda itu tidak boleh diambil. Jadi lawannya itu, bila kita untuk ilmu fikih memang harus banyak mengenal. Ada beberapa istilah fuqaha itu lain lagi nanti. Tapi yang paling penting bagi kita ketika mempelajari di sini itu apa yang dimaksud garisnya ulama salafus soleh, yaitu adalah ulama-ulama yang pendapatnya itu adalah pendapat mayoritas. Kenapa kok harus mengikuti pendapat mayoritas? Karena dawuhnya Rasulullah, pendapat mayoritas itu tidak mungkin bersepakat terhadap kesesatan. Jadi gak usah repot-repot, wis melo. Makanya ketika mau menentukan idul sholat tarawih, yuk paling apik sudah mengikuti ketetapan pemerintah. Kenapa? Karena ketetapan pemerintah itu sudah didukung oleh semua ormas yang ada. Kok kita menentang itu? Ya berarti kita, yaitu tadi masuk kepada faman syadda ilan. Nah, barang siapa yang berbeda dengan perbedaan, kemungkinan dia sedang menuju kepada neraka. Ya wallahu a'lam. Tapi yang jelas di dalam kitab ini jelas seperti itu kalimatnya. Makanya kita tidak usah repot-repot gitu. Terus lanjutannya, wafil jami, masih tambahannya dari riwayatnya Ibnu Majah. Fa'alaika bisawadil adzam. Ma'al haqqi serta barakan bener wa ahlihi lan ahli lihaq. Wafil jami lan iku tetap kesebut, wafil jami lan iku kesebut ing dalam kitab Jami as-Shaghir. Jadi ada Jami as-Shaghir, ada lagi kitab Jamul Jawabi, macam-macam kitabnya banyak. Cuman di sini itu dijelaskan wafi Jami as-Shaghir lan iku kesebut ing dalam kitab Al-Jami as-Shaghir, annallaha utawi dawuh annallaha, innallaha utawi innallaha satamani Gusti Allah iku qad ajaro nglewatake sinten Allah umat ing umat ingsun Rasulullah antajma ing yen to padha sepakat sapa umati alat dolalati ing atase kesesatan. Artinya hadis ini betul-betul kuat. Kalau sudah kuat ya sudah, tidak usah pegang yang lain. Pokoknya ndelok pendapat para ulama sing paling akeh, insya Allah itu yang paling selamat. Jadi itu. Jadi kenapa kok kita diminta mengikuti salafus soleh? Jadi salafus soleh itu adalah sawadul adzam. Sawadul adzam itu adalah pendapat mayoritas ulama. Belum menjelaskan untuk
siapa? Nah kan belum kan tadi kan akan dijelaskan untuk hari ini. Jadi kata beliau wa aksaru. Nah, kata beliau itu pada saat mengarang ini wa aksaru utawi ake-ake ahlul jiddi utawa salafus soleh utawa sawadul a'dham iku ahlul madhabil arba'ati ahline madhab kang papat. Fakana moko ono sapa al imam al-Bukhari kang lahir ing dalam negeri Bukhara iku Syafi'iyan kang bangsa Syafi'i akhoda kalam sinten Imam Bukhari anil Humaidi saking Imam Humaidi wa Za'farani lan Imam Za'farani wal Karabisi lan Imam Karabisi. Cuman untuk Imam Bukhari wakilah saya menemukan beberapa keterangan melihat dari tatanan kitab Bukharinya itu sesuai dengan hampir sama. Jadi ada sebagian yang mengatakan kalau Imam Bukhari itu tidak bermazhab kepada Imam Syafi'i. Cuman kalau dilihat dari karangannya itu kok sama seperti cara penyusunan kitab-kitabnya Imam Syafi'i gitu loh. Karena memang belum pernah kan Imam Bukhari itu kan turunnya setelahnya Imam Syafi'i kan gitu. Ya sehingga ada yang itu cuma pengklaman saja. Tapi kalau di sini kan jelaskan kata Kiai Hasyim Asy'ari itu mengatakan bahwasanya beliau itu adalah mazhab Syafi'i gitu. Beliau mengambilnya dari Syekh Hamidi dari Za'farani al-Karasilah. Kayak gini ini yang dinamakan sanad. Ini yang juga kita perlukan gitu loh. Jadi tidak asal comot mereka berpendapat imamnya siapa, enggak. Kita terus menjaga sanad keilmuan ini. Wa kadzalika lan koyok mengkono Imam Bukhari, Ibnu Huzaimah utawi Imam Ibnu Huzaimah, wan Nasai lan Imam Nasai. Ini semuanya para perawi hadis ya. Wakana lan ono sinten al imamu Imam al Junaidu nyatane Imam Junaid Sauriyah wong kang bangsa madhab Sufyan Ats-Tsauri wasyibli lan Syibli iku Malikiyah kang bangsa Maliki. Jadi Imam Junaid dan Imam Syibli itu mengikuti madhabnya Imam Maliki. Wes itu dari ulama tasawuf ya kan. Imam Junaid al-Baghdadi kan ulama tasawuf yang kita pegang. Itu madhab fikihnya mengikuti Imam Maliki. Untuk fikihnya mengikuti Imam Maliki yang nanti kita jadikan rujukan di dalam ilmu tasawufnya. Jadi kita harus tahu ini. Wal muhasibi Syafi'iyan lan Imam muhasibi iku Syafi'iyan kang bangsa Syafi'i wal jari Hanafiyan. Jadi ada Imam Jarir itu mengikuti madhab Hanafi. Wal Jailani Hanbaliyan wal Jalani lan Imam Syekh Abdul Qadir Al Jailani Hambalian niku imelo anut maring Imam Hambali madhab fikine wasyadili lan Imam Syadili Malikian iku Malikian wong kang melo Imam Maliki madhab fikine Fataklidu moko utawi anut bimadhabin kelawan madhab muayyanin kang den tentuake iku ajma'a luwe ngumpulake apa taklid lil haqiqati maring haqiqat wa aqrabu lan luwe parek lin tabsiri maring amre was padha wada'a lan luwe narik lin tahqiqi maring nyatakake wa ashalu lan luwe gampang apane tanawulan oleh merkole wa ala hada lan ing atase ikilah taklid daraja lumaku apa al aslafu pira-pira ulama salaf as-salihuna kang padha saleh sapa aslaf wa syuyukhun lan pira-pira syekh guru al-maduna kang wis padha liwat sapa syuyukh ridwan wa utawi ridone Gusti Allah taala hale moho nuwun sinten Allah iku alaihi muga tetep ing atase aslaf ajmaina hale sak kabehane. Nah itu
Jadi setelah kita tahu kenapa kok di dalam Nahdlatul Ulama untuk fikihnya itu ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya karena itu tadi itu sudah dirujuk oleh perawi hadis, ya kan, perawi hadis yang memang terkenal yang dijadikan rujukan. Terus kemudian oleh para ulama tasawuf, pendiri-pendiri ulama tasawuf kan sudah dijadikan rujukan, dan itu yang terus kita jaga sampai detik ini. Maka dari itu keterangannya kata Kiai Hasyim Asy'ari, fanahnu moko utawi kita iku nahudu gegere sapa kita ikhwanana ing dulur kita awaman muslimin nyatane ing wong awami muslimin ayat taku ing yen padha wedi sapa awaman muslimin utawa ikhwanana Allah Gusti Allah hakotu pati kelawan sak temen-temene wedi wa alla yamutu lan yen ora padha mati sapa ikhwanana utawa awaman muslimin illa wahum angin utawi ikhwanana utawa awaman muslimin ibu muslimuna mati netepi maring keislaman wa ayyuslimu lan yanto bagus ake sapa awaman muslimin datan baini ing dalam wong kang duweni datan baini ing dalam wong kang duweni tulayan minhum saking ikhwanana wa ayasilu yang ento nepungi sapa awaman muslimin al arhama ing pira-pira rahim wa ayusilu lan ento padha gawe bagus sapa awaman muslimin ilang jironi maring pira-pira tangga wal aqari lan pira-pira kerabat wal ikhwani lan pira-pira sedulur wa ayyahu lan ento padha ngawruhi utawa kenalan sapa awaman muslimin hakul akabiri ing hake pira-pira wong kang padha aku wa ayyahu lan ento padha melasi sapa awaman muslimin ad-du'afa ing wong kang padha lemah wal asghir wan asghir lan wong kang padha cilik walanhahum lan padha nyegah sapa walanhahum lan nyegah sapa kita ing awaman muslimin antada budi saking mungkur-mungkuran watabagutilan bendu-bendunan watakapu ilan pekotan watahasudilan hasud-hasutan wal iftirokilan perpecahan watalawudilan gawe warna-warna fitdini yang dalam urusan agama. Itu kata beliau. Yang intinya adalah setelah kita tahu runutan sawatul a'zam yang diperintahkan untuk kita ikuti, maka kata beliau, jangan sering-sering kita banyak melakukan perbedaan pendapat dengan kebanyakan. Terus jalin tali silaturahmi, terus hubungan dengan tetangga pererat, terus dengan persaudaraan juga jangan sampai putus. Kenali hak-hak kita kepada orang-orang yang memang betul-betul sudah patut untuk dimuliakan, orang-orang soleh harus diunggulkan. Yaitu semua sudah ajakan menuju kebaikan, dan ini merupakan ajakan agar menjauhi sebuah perpecahan, terutama dalam urusan agama. Kenapa urusan agama? Karena kalau urusan agama itu ada kaidah di dalam usul fiqh yang mengatakan al aslu fil ibadah at-tahlil. Jadi asal hukum daripada ibadah itu haram. Yang artinya itu bagaimana? Kita kalau mau melaksanakan ibadah yang kategorinya itu bagian daripada hati, kita tidak boleh melakukannya sebelum kita tahu dalilnya. Berbeda al-aslu fil asya itu dilarikan kepada al-mu'amalah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi asal dari segala sesuatu itu adalah diperbolehkan. Segala sesuatu di sana itu dilarikan kepada hal-hal selain agama. Artinya apa? Kalau urusan jual beli, pokoknya urusan yang sifatnya
urusan masyarakat, ya kan? Atau urusan mau makan, kita tidak tahu ini halal apa haram, makan saja dulu. Toh nanti kalau kita sudah tahu ternyata hewan yang memiliki cakar untuk memangsa itu diharamkan, itu haram, baru berhenti kalau sudah tahu dalilnya. Berbeda dengan agama, sholat, tiba-tiba sholat 2 rakaat, kita tidak tahu sholat itu sholat apa, maka nggak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya, karena di dalam agama itu harus memiliki dasar, harus memiliki dasar, karena ada rumus di dalam usul fiqh, al aslu fil ibadah at-tahrim. Jadi asal di dalam hukum agama itu adalah haram. Artinya boleh kita melakukan kalau kita sudah menemukan dalil yang memperbolehkannya. Itu baru, itu dalam urusan agama. Meskipun untuk pendapat ini ada beberapa khilaf dengan para ulama. Terus kemudian wana khusu lan digerai sapa kita ayang kuno ing yen tos ana sapa awam iku ikhwanan dadi seduluran wa alam khairan ing atase kebagusan iku akwanan kang padha tulung tinulung wa ayat tasimulan padha kegantungan sapa awam bihablillahi kelawan tali Gusti Allah jami'an halesa kabehane wa la yatafarraqu yen to padha ora pisah-pisah utawa perpecahan sapa awam wa ayyam tabiulan padha anu sapa awam alkitab ing kitab Al-Qur'an was sunnah lan hadis Rasulullah wa ma lan ing perkara kana kang ana iku anahe ngatasi sapa ulama ummati ulamae umat kan imami Abi Hanifah kaya dene Imam Abu Hanifah wa Malikin lan Imam Malik wa Ibni Anasin lan Imam Ibnu Anas wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal lan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fahum moko utawi ulama ummah, yaitu siapa ulama ummah? Berarti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, terus Anas Imam Syafi'i, terus kemudian Ahmad bin Hanbal. 4 itu iku alladzina qadin aqadakan teman-teman gundelan sapa alladzina al-ijma'u qadin aqada teman-teman kegandolan apa ijma'i ulama alam tina'il khuruji ing atase nyegah maring metu an madhabihim saking madhabe ulama ummah. Jadi sudah sepakat para ulama agar kita tidak keluar dari 4 madhab ini. Wa ayyaridu lan yanto mengo lan yanto ora mengo sapa wa ayyaridu lan yanto padha mengo sapa awam amma saking perkara udisa kang den nyarake apa man minal jam'iyati bayane saking organisasi al mukhalifati kang beda apa jam'iyah lima maring perkara alaihi kang iku tetep ing atase man apa al aslafu pira-pira ulama salaf as-sholihun kang padha saleh. Dan kita diminta untuk berpaling dari semua bentuk-bentuk organisasi yang tidak berpegang atau tidak sama dengan pendapatnya 4 mazhab. Kalau dengan Muhammadiyah rata-rata kita berbedanya itu adalah cara pengambilan. Karena saya pernah hampir 1 tahun ada di Muhammadiyah. Terus pokok kolalan teman-teman dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang tadi. Man utawi sapa wonge iku sadang recel sapa man sadang mokon recel sapa man ilang ari maring neraka. Wa yakunu lan yen to ono sapa wa yakunu lan yen to ono sapa umat. Wa yakunu lan yen to ono sapa umat iku ma'al jamaati satane jamaah. Alladzina tane jamaah ala tariqatil aslafi kang tetep ing atase dalane ulama salaf as-sholihin kang padha saleh. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana utawi ingsun, ini kata Rasulullah, wa ana utawi ingsun iku amur perintah
bi khamsin kelawan perkara 5 amaroni kang wis perintah ing ingsun sinten Allah bihinna kelawan 5 asam-i nyatane ngrungokake wa taati lan taat wal jihad lan jihad wal hijrati lan hijrah wal jamaati lan jamaah. Ini adalah hadis terkait dengan masalah jamaah. Fa inna man maqarana satemene wong faroko kami sasokoman al jamaata ing kelompok qida sibrin kelawan sak kadare sak jengkal faqat khol amko teman-teman copot sokoman ribqatan kelawan sak ribqatan itu ribqatan islami tandine Islam an uluki saking gulune man. Itu sampai ada hadis yang seperti itu. Jadi hadisnya Rasulullah memerintahkan kepada kita semua untuk berpegang kepada 5 hal, yaitu mendengarkan, taat, jihad, hijrah, dan berjamaah. Maka ketika kita melakukan perpecahan, ya kan, maka seolah-olah kita sudah melepaskan ikatan agama Islam. Kita bacakan saja karena sudah tinggal sedikit. Wa qala lan tawsinten Umar bin Khattab radhiyallahu an alaikum natapono sapa sira kabeh bil jamaati kelawan golongan wa iyyakum lan jaga sapa sira kabeh utawa wedya sapa sira kabeh wal firqata lan ing perpecahan fa inna syaitana moko satemene syaiton iku ma'al wahidi sertane wong ijen. Jadi yo biasa lah, nek perkumpulan siji orang sing beda biasanya iku sing dadi penyakit ya. Wa yo karena memang ada dawuhnya Sayyidina Umar ya kayak gini. Wa utawi syaiton iku mal ifnain sertane wong loro abadu kang ado-adoan. Jadi biasanya setan itu ada di antara dua orang yang saling menjauh. Mal ifnain adu luwe adu. Jadi ketika orang itu berdua, biasanya setan itu tidak mendekat. Makanya makruh hukumnya kita bepergian. Ini di dalam ilmu fikih. Makruh hukumnya kita bepergian sendiri. Sunnahnya itu bepergian itu 3 orang. Lek gak iso lur. Ya ini karena ada dawuh yang seperti ini. Wa man utawi sapa wong iku aroda kersake sapa man bihubu batil jannati kelawan enak-enakan aring-aringane swarga. Falyalzam moko becik sapa man al jamaata falyalzam moko netepono sapa man al jamaata ing golongan. Itu beberapa hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh para sahabat yang mengajak kepada kita untuk tetap mengikuti kelompok yang mayoritas, terutama kelompok mayoritas yang isinya banyak ulamanya. Itu saja, semoga dari kajian malam hari ini kita terus diberi kekuatan oleh Allah untuk membesarkan Nahdlatul Ulama sebagai jamiyah saat ini terbesar di Indonesia, dan semoga kita terus bisa dikumpulkan oleh Allah beserta dengan para kelompok-kelompok atau masuk pada kategorinya sawadul a'dzam. Amin Allahumma amin. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, doa wal asri, doa wal ilmi, dan doa kafaratul majlis, dan nanti ditutup dengan doa penutup. Al-hadiniya wa la kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma 'allamtanihi
farduhu ilayya inda hajati ilaihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu